Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku, siapa yang akan menyolatkan jenazahmu kelak? Sudahkah engkau memilih orang-orang yang akan berdiri kelak mengisi saf-saf di belakang jenazahmu ketika jenazahmu disolatkan? Pertanyaan yang aneh, barangkali menurut Anda membingungkan. Apa mungkin kita memilih orang-orang yang akan menyolatkan jenazah kita? Apakah bisa kita memilih orang-orang yang akan mendoakan kita? Sabar wahai saudara. Simak dahulu, jangan gusar. Buka hati sebelum membuka mata dan telinga. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu hal yang lazim bahwa biasanya yang menyolatkan seseorang adalah orang yang mencintainya, teman-teman dekatnya, karib kerabat, orang-orang yang mengenalnya. Mereka lah lazimnya yang berdiri kelak di dalam saf di belakang jenazahnya ketika ia disolatkan. Nah, sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan menangis di sisi Anda ketika Anda meregang nyawa, menghembuskan nafas terakhir, lalu mentalkinkan Anda la ilaha illallah? Sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan memandikan jasad Anda, mengkafankan tubuh Anda? Sudahkah Anda berpikir siapa kelak yang akan menyolatkan jenazah Anda, mengantar ke kuburan, bahkan menurunkan ke liang lahat? Lalu siapa pula yang akan berdiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ditanya oleh malaikat di alam barzah? Cobalah lihat pemandangan ketika jenazah diangkat, diantar ke kuburan. Lihat siapa yang berjalan mengiringi jenazah tersebut. Bukankah orang-orang yang sama seperti orang yang diantar? Bukankah orang-orang yang sama seperti dia, yang mencintai, yang dekat, yang mengenal dia ketika hidup di dunia? Ingat wahai saudaraku, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. La tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW memberikan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu. Teman yang baik itu laksana penjual wangi-wangian. Teman yang buruk itu pandai besi. Penjual wangi-wangian, jika Anda bersahabat dekat, berteman dengannya, Anda bisa membeli atau setidaknya Anda mendapatkan bau yang wangi. Tetapi cobalah berteman dengan pandai besi. Duduk bersamanya. Maka apa yang Anda dapat? Rasa panas, bara, bau besi terbakar, keringat yang mengucur. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini realita kehidupan kita. Terkadang memang pahit. Tapi lebih baik kita menelan pahitnya di dunia daripada merasakan pahit akibatnya kelak di yaumil qiyamah. Lihatlah. Bahkan terkadang Anda
ketika teman Anda wafat. Bahkan terkadang Anda tidak ikut menyolatkannya. Anda mengantar jenazah, terkadang Anda tidak ikut menyolatkannya. Atau sebagian orang itu yang ikut mengantar jenazahnya, barangkali menunggu di masjid, di luar masjid. Ketika jenazah keluar, dia ikut mengantarkannya. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma min muslimin, ma min rajulin muslimin mat." Tidaklah ada seorang muslim yang wafat. "Tsumma yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna bihi syai'a, la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim wafat lalu berdiri menyolatkannya 40 orang yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah akan jadikan mereka itu sebagai syafaat bagi orang yang meninggal tadi. Ada dua hal penting di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, Allah jadikan doa orang ini syafaat bagi si mayit. Allah kabulkan doa mereka, permohonan ampun mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang ini adalah orang-orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidakkah Anda ingin ketika Anda wafat, orang-orang mukmin dan orang-orang soleh berada di sampingmu, lalu mentalkinkan. Kemudian setelah itu, mereka memandikanmu, mengkafankanmu, menyolatkanmu, mengantar jenazahmu, menurunkannya ke dalam liang lahat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu mereka menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan untukmu, memohon keteguhan kepada Allah untukmu. Tidakkah engkau mengharapkan, membayangkan betapa indahnya ini? Ketahuilah, ketika Anda wafat, maka yang akan bersedih adalah orang-orang yang mengenal Anda. Yang akan menangisi adalah orang-orang yang mengenal Anda. Yang akan mensolatkan, mendoakan adalah orang-orang yang mengenal Anda. Maka dari sekarang, wahai saudara-saudariku, pilih orang-orang yang akan menyolatkanmu kelak, yang akan mendoakanmu kelak. Apakah engkau memilih orang-orang yang soleh atau orang-orang yang maksiat? Apakah engkau mengira bahwa kelak yang akan menyolatkanmu atau mendoakanmu adalah orang-orang yang mengajakmu ke majelis ilmu, ke taman-taman sorga, atau yang mengajakmu bermain bola, yang mengajakmu hura-hura, yang mengajakmu menonton sinetron dan drama? Apakah engkau ingin orang yang menyolatkanmu kelak orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, yang ketika berbicara dia berkata qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah orang yang berbicara dengan kata-kata yang kasar, kotor, keji, sesuatu yang vulgar, menyampaikan berita-berita yang tidak baik kepada Anda? Siapa yang Anda inginkan untuk menyolatkanmu kelak? Apakah orang-orang yang rajin berdiri di saf-saf solat 5 waktu di masjid-masjid kaum muslimin? Ataukah orang-orang yang tidak solat, sibuk di meja domino, bermain gitar dan lain sebagainya? Pilih, wahai saudaraku. Oleh karena itu, jangan berteman kecuali dengan orang yang soleh. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang bertakwa. Dan berusahalah untuk bisa berteman dekat dengan orang-orang mukmin yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kelak mudah-mudahan mereka yang akan mendoakanmu, mereka yang akan menyolatkanmu, sehingga bisa menjadi syafaat bagimu kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.